Apa yang akan kamu lakukan ketika ibu tercinta terbaring sakit dan membutuhkan biaya yang sangat besar untuk sembuh? Sigih, seorang pemuda desa, dihadapkan pada pilihan sulit yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Menikahi seorang nenek kaya raya demi membiayai pengobatan ibunya. Sebuah pengorbanan besar yang tak hanya menguji hati, tetapi juga menentukan nasib keluarganya. Bagaimana Sigih menghadapi dilema ini? Simak kisah penuh haru dan penuh pengorbanan yang akan membuatmu terharu dan tak bisa berhenti berpikir. Apakah ada pengorbanan yang lebih besar dari ini? Jangan lewatkan ceritanya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk kisah-kisah inspiratif lainnya. Assalamualaikum, teman-teman semua. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Sebelum kita mulai cerita seru dan penuh hikmah kali ini, mari kita sholawat dulu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita lanjutkan cerita, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, dan komen dari daerah mana kalian berasal. Ya, jangan lupa tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita selalu mendapatkan keberkahan. Untuk yang sudah subscribe, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, keberkahan, dan kemudahan dalam setiap langkah kalian. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk, simak ceritanya. Sigih adalah seorang pemuda berusia 28 tahun yang tinggal di sebuah desa kecil. Ia tinggal bersama ibunya, Siti, yang sudah lanjut usia. Ayah Sigih telah meninggal sejak ia masih kecil, sehingga ia menjadi tumpuan harapan bagi ibunya. Sejak itu, Sigih berusaha keras untuk memberikan yang terbaik bagi ibunya. Namun, hidup mereka tidak mudah. Sigih bekerja keras sebagai petani untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Setiap hari, ia pergi ke ladang dengan semangat, berharap bisa menghasilkan cukup uang untuk membeli obat-obatan dan kebutuhan ibunya yang semakin hari semakin menua. Namun, meskipun bekerja keras, pendapatannya tidak pernah cukup. Suatu hari, ibunya jatuh sakit parah. Siti, yang sudah tua, mengeluh sakit di tubuhnya. Sigih pun membawa ibunya ke rumah sakit. Dan setelah pemeriksaan, dokter mengatakan bahwa penyakit ibunya sudah parah dan membutuhkan biaya perawatan yang sangat tinggi. Sigih kaget mendengar kabar itu. "Ibu, aku akan melakukan apa saja untuk sembuhkan ibu," kata Sigih dengan suara yang bergetar. Ia tahu, pengobatan untuk ibunya membutuhkan biaya yang sangat besar, jauh melampaui kemampuannya. Sigih bertekad untuk mencari cara agar bisa mendapatkan uang yang cukup untuk menyelamatkan ibunya. Setelah mendengar diagnosis dokter, Sigih mulai mencari cara untuk mendapatkan uang. Ia mencoba segala hal yang mungkin dilakukan untuk mengumpulkan dana, mulai dari meminjam uang ke tetangga, mencari pekerjaan tambahan, hingga menjual barang berharga miliknya. Namun, semua usaha itu tidak membuahkan hasil yang cukup. Pada saat yang sama, Sigih merasa semakin terdesak, karena biaya rumah sakit semakin tinggi dan ibunya semakin lemah. Dalam keputusasiannya, Sigih mulai berpikir lebih jauh, mencari solusi alternatif. Apa yang bisa aku lakukan untuk ibu? Pikirnya. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang wanita tua kaya raya bernama Nenek Irah yang tinggal di kota. Nenek Irah adalah seorang janda kaya yang sudah lama mendengar tentang keadaan Sigih dan ibunya. Melihat kondisi Sigih yang terdesak, Nenek Irah menawarkan bantuan dengan satu syarat yang mengejutkan. "Jika kamu mau menikahiku, aku akan membantu biaya pengobatan ibumu." Sigih terdiam mendengar tawaran itu. Ia tidak menyangka bahwa ada orang yang akan memberikan bantuan sebesar itu, tetapi syaratnya sangat berat. Namun, melihat kondisi ibunya yang semakin memburuk, Sigih merasa bahwa ia tidak punya pilihan lain. "Aku harus melakukan ini demi ibu," pikir Sigih. Setelah berpikir panjang, Sigih akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran itu. Meskipun hatinya berat, ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan ibunya. "Demi ibu, aku akan lakukan apa saja," tekad Sigih. Ia kemudian memberitahukan ibunya tentang keputusan yang telah diambilnya. "Ibu, aku harus menikahi Nenek Irah agar kita bisa mendapatkan bantuan untuk pengobatan ibu," kata Sigih dengan suara yang gemetar. Ibunya, yang sudah sangat lemah, hanya bisa terdiam. Air mata mengalir di pipinya. Merasa tidak tega melihat anaknya harus melakukan hal itu. "Sigih, ibu tidak ingin kamu melakukan ini. Tapi kalau ini yang terbaik untukmu dan untuk ibu, aku pasrah,"
ujar Siti dengan suara lemah. Meskipun sangat berat, Siti akhirnya merelakan keputusan anaknya. Sigih pun mempersiapkan diri untuk pernikahan yang tidak ia inginkan, namun tidak ada pilihan lain. Setiap hari, ia merasa tertekan, tetapi ia terus berdoa agar pengorbanannya bisa membawa kebaikan bagi ibunya. Hari pernikahan itu tiba. Sigih berdiri di altar, mengenakan pakaian pengantin yang formal, dengan perasaan cemas dan tidak nyaman. Nenek Irah berdiri di sebelahnya, mengenakan gaun pengantin yang mewah. Meskipun mereka berdua tidak saling mencintai, mereka harus menjalani pernikahan ini demi tujuan yang lebih besar. Nenek Irah tersenyum lebar, tampak puas dengan keputusan Sigih. Namun, di hati Sigih, perasaan berat dan cemas masih ada. Ini semua demi ibu, pikirnya, berusaha menenangkan diri. Selama prosesi pernikahan, Sigih merasa seolah-olah dunia di sekitarnya menghilang. Ia hanya fokus pada tujuannya, menyelamatkan ibunya. Setelah selesai, ia menandatangani surat pernikahan dengan tangan gemetar, tanpa tahu bagaimana harus melanjutkan kehidupan yang baru ini. Setelah pernikahan, Sigih mulai tinggal bersama Nenek Irah di rumah mewahnya. Kehidupannya kini jauh berbeda dari yang ia alami sebelumnya. Rumah itu penuh dengan kemewahan, dari perabotan hingga dekorasi yang serba elegan. Namun, meskipun segala kemewahan itu ada di sekitarnya, Sigih merasa kesepian dan terasing. Aku merasa seperti orang asing di rumah ini, pikirnya. Ia merindukan kehidupan lamanya bersama ibunya di desa kecil mereka. Nenek Irah yang sudah tua memperhatikan Sigih dengan penuh perhatian. Namun Sigih merasa tidak nyaman dengan kedekatan itu. Ia tetap berpikir tentang ibunya yang berada jauh di rumah sakit, dan bagaimana ia bisa segera membawa ibunya pulang setelah semua ini selesai. Aku hanya berharap ini semua cepat berlalu, pikirnya. Namun, dalam hatinya, Sigih mulai merasa ada rasa tanggung jawab terhadap Nenek Irah yang telah membantunya. Setelah pernikahan, Sigih mulai merasakan ketegangan dalam dirinya. Meskipun Nenek Irah memperlakukannya dengan baik, Sigih merasa terjebak dalam kehidupan yang tidak ia inginkan. Setiap pagi, ia terbangun di kamar yang mewah, tetapi hatinya kosong. Ia merasa seperti terkurung dalam kandang emas. Apakah ini yang benar? Pikirnya setiap kali melihat Nenek Irah yang tersenyum kepadanya dengan penuh perhatian. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Nenek Irah mencoba untuk berbicara lebih dekat dengannya. Sigih, kamu tahu, saya ingin kamu merasa seperti di rumah sendiri, katanya dengan lembut. Namun, Sigih hanya bisa tersenyum, meskipun hatinya terasa berat. Ia tetap fokus pada satu tujuan, menyelamatkan ibunya. Walaupun ia tidak merasa bahagia, ia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya ini dilakukan demi ibunya. Ibu pasti akan sembuh jika aku berhasil mendapatkan uang ini, ujar Sigih dalam hati. Namun, kehidupan baru ini semakin membuatnya tertekan. Setiap hari, ia berusaha keras untuk tidak menunjukkan kesedihannya kepada Nenek Irah, yang terus berusaha membuatnya merasa diterima dan dihargai. Hari-hari berlalu, dan meskipun Sigih merasa terisolasi, ia tidak bisa mengabaikan kebaikan hati Nenek Irah. Nenek Irah selalu memberinya perhatian penuh, mencoba membuat Sigih merasa nyaman dan bahagia. Ia menawarkan segala fasilitas yang dapat membantu Sigih beradaptasi dengan kehidupan barunya. Namun, meskipun semuanya tampak baik-baik saja di luar, Sigih merasa semakin sulit untuk menutup mata terhadap kenyataan. Setiap kali ia melihat wajah Nenek Irah yang ramah dan hangat, ia merasa bersalah karena harus melakukan ini demi ibu. Nenek Irah sangat baik padaku, tapi aku tak bisa mencintainya, pikir Sigih. Hari demi hari, Sigih mulai merasa lebih cemas. Ia ingin segera menyelesaikan masalah ini dan kembali ke kehidupan lamanya bersama ibunya. Suatu malam, ia duduk di balkon rumah mewah itu, memandangi bintang-bintang yang berkelip di langit malam, merasa sendirian meskipun dikelilingi kemewahan. Aku harus kuat untuk ibu, katanya dalam hati, berusaha menenangkan diri. Namun, kebingungan dan perasaan tertekan itu semakin mendalam. Seiring berjalannya waktu, Sigih tetap berusaha menjalani hidupnya di rumah Nenek Irah dengan sebaik-baiknya. Meskipun hati dan pikirannya seringkali terlontar jauh ke rumah ibunya, ia berusaha menerima kenyataan. Suatu hari, Nenek Irah mengajak Sigih untuk berjalan-jalan di taman rumah mereka.
Kamu harus menikmati hidup ini, Sigih, katanya dengan senyum ramah. Sigih tersenyum tipis dan mengikuti langkah Nenek Irah. Meskipun ia merasa tidak nyaman, ia mencoba untuk berbicara lebih banyak dengan Nenek Irah agar bisa memahami keinginannya. Apa yang sebenarnya Nenek inginkan dariku? Pikir Sigih. Namun, Nenek Irah tampak begitu baik dan penuh perhatian, membuat Sigih merasa semakin bingung. Aku harus fokus pada tujuanku, pikirnya. Ia mengingatkan dirinya bahwa segala pengorbanannya ini adalah untuk kebaikan ibunya. Nenek Irah mungkin baik padaku, tapi aku harus tetap berpikir tentang ibu, katanya dalam hati, mencoba menenangkan perasaan yang semakin tercabik-cabik antara kewajiban dan perasaan pribadi. Meskipun Sigih merasa semakin tertekan dengan kehidupan barunya, ia tidak bisa menghindari kenyataan bahwa Nenek Irah telah membantunya dalam hal yang sangat besar. Pengobatan ibunya berjalan dengan lancar, berkat dana yang diberikan oleh Nenek Irah. Setiap kali Sigih berbicara dengan ibunya melalui telepon, ia merasa semakin bersyukur, namun juga semakin bingung. Aku harus menyelesaikan ini, tapi aku merasa terikat dengan Nenek Irah, pikirnya. Setiap malam, Sigih merenung panjang, mempertanyakan apakah apa yang ia lakukan ini benar-benar jalan yang terbaik. Jika aku tinggal bersama ibu, mungkin aku bisa lebih bahagia. Tapi apa yang harus kulakukan dengan Nenek Irah? Pikir Sigih. Perasaan bersalahnya semakin besar. Ia tahu bahwa meskipun Nenek Irah baik kepadanya, ia tidak bisa memberikan perasaan yang sama. Ia merasa terjebak antara kewajiban dan perasaan pribadi, antara rasa terima kasih yang mendalam dan rasa bersalah yang terus mengganggu hati dan pikirannya. Suatu hari, Sigih mendapat kabar yang menggembirakan. Ibunya telah sembuh total dan bisa kembali ke rumah. Kabar ini membuat hati Sigih lega dan bahagia. Ia tidak bisa menahan air matanya ketika mendengar suara ibunya yang ceria di telepon. Alhamdulillah, ibu sudah sembuh, serunya, hampir menangis. Namun, meskipun ia merasa bahagia, ada rasa perasaan campur aduk yang sulit dijelaskan. Aku ingin kembali ke ibu, tapi bagaimana dengan Nenek Irah? Pikir Sigih. Ia merasa bingung, apakah harus melanjutkan hidup bersama Nenek Irah atau kembali ke rumah sederhana yang penuh dengan kenangan bersama ibunya. Ia tahu, keputusan ini akan mengubah banyak hal, namun hatinya berkata bahwa kebahagiaan ibunya adalah yang paling penting. Dengan berat hati, Sigih memutuskan untuk kembali ke ibunya dan mengakhiri hidupnya bersama Nenek Irah. Aku harus memilih ibu, itu sudah jelas, pikir Sigih. Meskipun ada rasa berat meninggalkan Nenek Irah yang telah banyak membantunya. Setelah menerima kabar bahagia tentang kesembuhan ibunya, Sigih merasa beban di hatinya sedikit terangkat. Ia langsung menghubungi Nenek Irah untuk memberitahu keputusan penting yang telah ia buat. Nenek Irah, terima kasih atas segala bantuannya. Tapi ibu sudah sembuh dan aku harus kembali bersamanya, ujar Sigih dengan suara yang penuh rasa terima kasih. Nenek Irah mendengarkan dengan tenang. Meskipun ia merasa sedih mendengar keputusan Sigih. Saya mengerti, Sigih. Ibu adalah segalanya bagimu, dan saya tidak ingin menghalangi itu, jawab Nenek Irah dengan suara yang penuh kebijaksanaan. Meskipun hati Nenek Irah merasa perih, ia tetap mendukung keputusan Sigih. Kamu adalah anak yang baik, Sigih. Lakukan yang terbaik untuk ibu, dan jangan khawatir tentang saya. Saya akan baik-baik saja, tambahnya dengan senyum lemah. Sigih merasa terharu dan berterima kasih atas pengertian Nenek Irah. Ia kemudian memutuskan untuk kembali ke rumahnya dan melanjutkan hidup bersama ibunya. Namun, keputusan itu tak mudah. Setiap langkah menuju rumah ibunya terasa berat, seolah-olah ia harus meninggalkan bagian dari dirinya bersama Nenek Irah. Meskipun demikian, ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Setelah berbicara dengan Nenek Irah, Sigih segera berkemas untuk kembali ke rumah ibunya. Meskipun Nenek Irah telah menerima keputusannya dengan lapang dada, Sigih merasa sangat bersalah. Setiap langkah yang ia ambil untuk kembali ke desa terasa seperti perjalanan panjang yang penuh dengan keraguan. Apakah ini keputusan yang benar? Pikirnya sambil memandangi barang-barang yang ia bawa. Ia tahu bahwa meskipun ia memilih untuk hidup bersama ibunya, keputusan ini mungkin akan meninggalkan luka di hati Nenek Irah. Semoga Nenek Irah bisa mengerti dan memaafkan aku, pikir Sigih,
sambil mengingat segala kebaikan yang telah diberikan oleh Nenek Irah. Setelah berkemas, Sigih mengucapkan selamat tinggal dengan hati yang berat. Terima kasih untuk segalanya, Nenek Irah. Semoga kamu selalu diberkati, ucap Sigih dengan suara serak, merasa sangat terharu. Begitu meninggalkan rumah mewah itu, Sigih melangkah dengan langkah mantap, meskipun hati masih penuh dengan keraguan dan perasaan bersalah. Perjalanan pulang ke rumah ibunya terasa lebih panjang dari biasanya. Namun, dalam hatinya, ia merasa bahwa ini adalah pilihan terbaik, meskipun penuh dengan pengorbanan. Sesampainya di rumah, Sigih disambut dengan penuh kegembiraan oleh ibunya yang kini sudah sembuh total. Sigih, kamu akhirnya pulang, ucap Siti dengan wajah cerah, meskipun terlihat masih sedikit lemah. Sigih langsung memeluk ibunya dengan penuh haru. Ibu, aku sudah kembali. Maafkan aku, Ibu, kata Sigih dengan suara terbata-bata. Ia merasa sangat bersyukur bisa kembali berada di samping ibunya, meskipun perasaannya masih bercampur aduk. Siti mengusap rambut Sigih dengan lembut. Anakku, kamu telah berjuang keras untuk ibu, dan ibu bangga padamu, ucap Siti, membuat Sigih semakin terharu. Meskipun ada rasa lega di hatinya, Sigih tetap merasa berat. Ia menyadari bahwa ia telah melakukan sesuatu yang besar, namun masih ada perasaan bersalah karena meninggalkan Nenek Irah. Namun, melihat ibunya yang kembali sehat dan bahagia, Sigih merasa bahwa keputusan ini adalah yang terbaik. Aku kembali untuk ibu, dan itu sudah cukup, pikir Sigih. Kehidupan mereka yang sederhana kini terasa lebih berharga, meskipun penuh tantangan. Kehidupan Sigih dan ibunya kembali seperti semula, meskipun banyak yang telah berubah. Sigih merasa sangat bersyukur bisa bersama ibunya kembali. Mereka kembali menjalani hari-hari penuh kebersamaan, meskipun tidak memiliki banyak harta. Yang terpenting, kita masih punya satu sama lain, pikir Sigih saat makan malam bersama ibunya. Setiap malam, mereka berbicara tentang kehidupan, berbagi cerita, dan mengenang kenangan indah masa lalu. Ibu, aku janji akan terus berjuang untuk kebahagiaan kita, kata Sigih dengan tekad. Ibunya hanya tersenyum dan mengelus kepala Sigih dengan penuh kasih. Aku tahu kamu anak yang baik, Sigih. Semoga Allah selalu memberkati perjuanganmu, jawab Siti. Meski kehidupan mereka kembali sederhana, Sigih merasa puas. Ia tahu bahwa kebahagiaan yang sejati bukanlah dari kemewahan, melainkan dari cinta dan kebersamaan dengan orang yang kita cintai. Kisah Sigih menjadi inspirasi bagi banyak orang di desa. Meskipun ia sempat melalui jalan yang sangat berat, ia berhasil melewatinya dengan penuh pengorbanan dan ketulusan. Banyak tetangga yang mengagumi keberanian Sigih dan pengorbanannya untuk ibunya. Sigih adalah contoh bagi kita semua, kata salah seorang tetangga. Dia tidak pernah menyerah, bahkan ketika hidupnya penuh dengan cobaan. Sigih hanya tersenyum mendengar pujian itu. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan sebagai anak, ujarnya dengan rendah hati. Kehidupan Sigih kini semakin penuh dengan penghargaan dari orang-orang di sekitarnya. Ia merasa bangga karena telah berbuat baik untuk ibunya, dan itu lebih berharga dari segala hal yang pernah ia impikan. Aku bahagia bisa melihat ibu sehat dan hidup bersama ibu lagi, pikir Sigih dengan penuh rasa syukur. Meskipun hidupnya tidak mudah, ia tahu bahwa pengorbanan yang tulus akan selalu membawa kebahagiaan yang lebih dalam hidupnya. Hari-hari terus berlalu, dan kehidupan Sigih bersama ibunya berjalan dengan damai meskipun penuh perjuangan. Mereka berdua merasa lebih bahagia meskipun jauh dari kemewahan yang pernah mereka alami. Sigih mulai merasa bahwa apa yang ia lakukan selama ini adalah keputusan yang benar. Meskipun ia harus mengorbankan banyak hal, ia tahu bahwa kebahagiaan ibunya adalah segalanya. Suatu pagi, saat sedang duduk di teras rumah sederhana mereka, Sigih merenung tentang perjalanan hidupnya. Terkadang, kita harus melewati jalan yang sulit untuk mencapai kebahagiaan sejati, pikirnya. Di sisi lain, ibunya yang kini sehat, juga merasa sangat bangga dengan anaknya. Sigih, kamu sudah melakukan lebih dari yang bisa ibu harapkan, kata Siti, mengusap rambut anaknya dengan penuh kasih. Sigih tersenyum, merasa bersyukur atas segala yang telah ia lalui bersama ibunya. Meskipun ada kesulitan di masa lalu, ia merasa bahwa hidupnya kini lebih berarti. Semoga kita selalu diberkahi, doanya dalam hati.
Ia menyadari bahwa meskipun kehidupan tidak selalu mudah, setiap pengorbanan yang dilakukan dengan tulus akan selalu membawa kebahagiaan yang abadi. Sigih kini merasa lebih tenang dengan kehidupannya, dan ia mulai melupakan tekanan yang ia rasakan selama menikahi Nenek Irah. Meskipun pengorbanan yang dilakukan masih membekas di hatinya, Sigih merasa bahwa semuanya itu sudah berlalu, dan ia tidak perlu lagi merasa bersalah. Segala keputusan yang aku buat sudah aku pertanggungjawabkan, dan aku percaya itu adalah yang terbaik untuk ibu, pikir Sigih dengan mantap. Ia mulai berfokus pada pekerjaan dan kehidupan sehari-hari bersama ibunya. Setiap hari, Sigih membantu ibunya berkebun di halaman rumah dan menjaga kebersihan rumah mereka. Meskipun mereka tidak memiliki banyak uang, kebahagiaan mereka terasa lebih sempurna dengan kebersamaan yang mereka miliki. Suatu hari, saat bekerja bersama di kebun, Sigih merasa bahwa hidupnya kini lebih penuh makna. Aku tidak butuh harta berlimpah, yang penting ibu sehat dan aku bisa hidup bersama ibu, ucapnya sambil tersenyum kepada ibunya. Ibunya membalas senyum itu dengan penuh kasih, merasa bahagia melihat anaknya yang telah berjuang begitu keras untuk mereka berdua. Suatu hari, seorang tetangga yang merasa terinspirasi oleh kisah Sigih datang mengunjunginya. Sigih, aku dengar kisahmu, dan aku sangat terkesan dengan pengorbananmu untuk ibu, kata tetangga itu. Sigih hanya tersenyum, merasa sedikit terkejut, namun juga bangga mendengar pujian tersebut. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya kulakukan sebagai anak, jawab Sigih dengan rendah hati. Namun, tetangganya terus berkata, kamu sudah memberi contoh yang sangat baik, Sigih. Banyak orang yang tidak bisa seperti kamu. Mendengar itu, Sigih merasa semakin dihargai oleh orang-orang di sekitarnya. Aku tidak pernah mencari pujian, pikirnya, tapi jika kisahku bisa menginspirasi orang lain untuk berbuat baik, aku merasa bersyukur. Sejak saat itu, Sigih mulai merasa lebih kuat dan yakin bahwa setiap pengorbanannya memiliki makna yang dalam. Ia merasa semakin diberkati oleh kebahagiaan yang ia dapatkan dari orang-orang di sekitarnya. Sigih mulai memahami bahwa pengorbanan sejati memang tidak selalu mengharapkan imbalan, tetapi datang dari hati yang tulus. Ia tidak perlu menunggu penghargaan dari orang lain, karena kebahagiaan sejati datang dari tindakan baik yang dilakukan dengan ikhlas. Ia juga semakin menyadari bahwa meskipun hidupnya sederhana, ia tidak pernah merasa kekurangan. Aku tidak butuh lebih banyak, yang penting ibu bahagia dan kita bisa bersama, pikirnya dengan penuh rasa syukur. Kehidupan sederhana yang ia jalani kini terasa sangat berharga. Kebahagiaan itu datang dari dalam hati, pikirnya lagi, saat ia dan ibunya berjalan bersama di pagi hari, menikmati udara segar. Meskipun jalan yang dilalui penuh dengan tantangan, Sigih tahu bahwa selama ia memiliki ibu, hidupnya sudah lengkap. Aku tidak pernah menyesal dengan apa yang sudah kulakukan. Semua yang aku lakukan adalah demi ibu, dan itu sudah cukup untukku, ujarnya dengan senyum bahagia. Kisah Sigih pun menjadi sebuah legenda di desa mereka. Banyak orang yang terinspirasi oleh ketulusan dan pengorbanannya. Mereka mulai menghargai nilai-nilai pengorbanan dan cinta yang tak terukur. Sigih tidak pernah meminta perhatian lebih, namun kini orang-orang di sekitarnya mulai melihat betapa besar pengorbanan yang telah ia lakukan. Sigih adalah contoh bagi kita semua, kata seorang tetangga. Dia mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik dan mencintai orang tua tanpa pamrih. Sigih hanya tersenyum mendengar pujian tersebut. Ia merasa bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya datang dari kebaikan hati, bukan dari pencapaian duniawi. Aku hanya ingin ibu bahagia. Itu sudah cukup, pikir Sigih. Dengan hati yang penuh rasa syukur, ia terus menjalani hidupnya bersama ibu dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Kehidupan mereka yang sederhana kini terasa lebih bermakna dari sebelumnya, karena mereka tahu bahwa yang terpenting dalam hidup adalah saling mencintai dan mendukung. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.